Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kenalkan nama kakak Novi Ananda. Kakak seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hari ini kakak akan mengajak kalian untuk menambah pengetahuan kalian tentang dunia tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui dunia tumbuhan, kemudian untuk mengetahui organ-organ pada tumbuhan, lalu untuk mengetahui fisiologi tumbuhan beserta objek kajiannya, dan yang terakhir untuk mengetahui bagian-bagian klasifikasi tumbuhan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajarannya, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar materi yang kakak berikan ini dapat kalian pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dunia tumbuhan. Dunia tumbuhan adalah salah satu daripada alam benda hidup yang terdapat di alam semesta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dunia tumbuhan adalah flora. Pengertian tumbuhan atau plantae. Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme ekariota multiseluler yang tergolong dalam kerajaan plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa clade, yakni tanaman berbunga, gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, Lycopodispida atau paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Tumbuhan atau plantae merupakan kelompok makhluk hidup ekariot yang bersel banyak, memiliki banyak dinding sel, dan berklorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Kingdom plantae dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan non-vaskular atau tidak berpembuluh, dan tumbuhan vaskular atau berpembuluh. Tumbuhan non-vaskular yaitu lumut, tidak memiliki pembuluh untuk transport nutrisi air dan mineral dari tanah ke seluruh tubuh. Sebaliknya, tumbuhan vaskular telah memiliki jaringan yang berspesialisasi menjadi pembuluh angkut. Tumbuhan vaskular dapat dibedakan lagi menjadi tumbuhan tidak berbiji, yaitu paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji terbuka disebut gymnospermae, sedangkan tumbuhan berbiji tertutup disebut angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka artinya memiliki biji yang tidak dilindungi daun buah. Contohnya yaitu jenis tumbuhan ini adalah pinus dan melinjo. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki biji yang dilindungi daun buah dan sering disebut juga tumbuhan berbunga. Contoh jenis tumbuhan ini adalah jeruk, nanas, mawar, dan padi. Selanjutnya yaitu organ tumbuhan beserta fungsinya. Organ tumbuhan yang pertama yaitu akar. Nah, akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Adapun fungsi akar yaitu pertama, untuk menambatkan tumbuhan pada tanah. Kedua, dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ketiga, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Selanjutnya, organ tumbuhan yaitu batang. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan bertumbuh. Adapun fungsi batang yaitu 1. Mendukung bagian-bagian pada tumbuhan yakni daun, bunga, dan juga buah. 2. Merupakan jalur transportasi air dan juga zat makanan hasil dari fotosintesis.
Ketiga, membantu suatu proses pernafasan dikarenakan oksigen tersebut dapat masuk ke dalam inti sel. Keempat, tempat melekatnya suatu daun, bunga, dan juga buah. 5. Sebagai penopang atau juga sebagai penyokong sehingga tumbuhan tersebut tetap dapat berdiri tegak. 6. Sebagai alat perkembangbiakan dengan cara vegetatif dengan menggunakan metode pencangkokan. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya ialah sagu. Organ tumbuhan selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan modifikasi dari batang, merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil, sehingga kegiatan fotosintesis paling banyak berlangsung di daun. Adapun fungsi daun yaitu pertama sebagai organ pernafasan, kedua tempat melakukannya fotosintesis, 3. tempat terjadinya penguapan air, dan yang terakhir yaitu sebagai alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Organ tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan modifikasi suatu tunas atau batang dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Oleh karena itu, bunga ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Mengingat pentingnya bunga bagi tumbuhan, maka pada bunga terdapat sifat-sifat yang merupakan penyesuaian untuk melaksanakan fungsi sebagai penghasil alat perkembangbiakan. Pada umumnya, bunga mempunyai sifat-sifat, yaitu mempunyai warna menarik, biasanya berbau harum, bentuknya bermacam-macam, serta biasanya mengandung madu. Fungsi bunga yang lainnya yaitu fungsi bunga yang utama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan pada tumbuhan berbunga. Pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu fisiologi tumbuhan. Ada yang tahu fisiologi tumbuhan itu apa? Jadi, fisiologi tumbuhan adalah cabang botani yang mempelajari bekerjanya sistem kehidupan di dalam tubuh tumbuhan dan tanggapan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya, sehingga tumbuhan tersebut dapat hidup. Seperti juga fisiologi hewan, fisiologi menggabungkan aspek fisika, kimiawi, dan biologi. Dari fisiologi tumbuhan ini lahirlah cabang-cabang campuran biologi seperti biokimia dan biofisika. Fisiologi juga sangat mempengaruhi perkembangan genetika. Kemudian selanjutnya objek kajian dalam fisiologi tumbuhan. Bagaimana sih objek kajian itu? Jadi objek kajian dalam fisiologi tumbuhan itu yaitu fisika sel dan biofisika organ, fotosintesis, transportasi hara, dan hasil metabolisme, regulasi pertumbuhan dan perkembangan, dan mekanisme respon terhadap rangsangan lingkungan. Organisme yang menjadi kajian fisiologi tumbuhan adalah organisme dari kerajaan Plantae, meliputi semua jenis tumbuhan dari tumbuhan tingkat rendah sampai tumbuhan tingkat tinggi. Fisiologi tumbuhan diterapkan dalam pertanian untuk meningkatkan produk nilai hasil bumi. Beberapa contoh hasil kajian fisiologi yang diterapkan di pertanian adalah teknologi pemberian pupuk kimia untuk meningkatkan hasil dan penggunaan zat, mengatur tumbuh untuk merangsang keserempakan perbungaan. Hasil penelitian di bidang fisiologi juga dapat dipakai untuk mendukung program pemulihan tanaman, misalnya dalam merakit kultivar yang tanah kekeringan. Selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan.
Klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga dapat disusun takson-takson secara teratur, mengikuti suatu hierarki. Sifat-sifat yang dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi berbeda-beda tergantung orang yang mengadakan klasifikasi dan tujuan yang ingin dicapai dengan pengklasifikasian itu. Nah, itulah materi dari tujuan pembelajaran yang telah kakak jelaskan. Semoga apa yang kakak jelaskan tadi bisa menambah pengetahuan dan menjadi ilmu baru bagi adik-adik. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Kakak tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.